Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi kembali, terutama bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di 92,9 FM Mix Radio. Seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kalau pagi hari ini di hari Rabu 26 Juni 2024 kita kembali punya sesuatu yang spesial, karena pagi hari ini kita akan kembali mengadakan perbincangan. Kita ngobrol ya, Radio Talk bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat atau BPBD Jawa Barat. Dan di pagi hari ini telah hadir sebagai narasumber. Yang pertama ada Bapak Andri Setiawan sebagai Penata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi. Selamat pagi good listeners. Pendengar semua ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri hadir ya di pagi hari ini. Dan selain itu juga mendampingi Pak Andri ada Bapak Rohmat sebagai Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cimahi. Selamat pagi Pak Rohmat. Selamat pagi, juga selamat pagi bagi pendengar semua. Iya. Gimana, pada sehat Pak? Alhamdulillah. Dengan aktivitasnya yang begitu padat ya. Iya, harus sehat. Iya, apalagi BPBD Provinsi Jawa Barat nih mencakup seluruh daerah di Jawa Barat ya, nggak cuma Kota Cimahi. Iya, betul. Iya. Nah, kalau lihat dari ini ya, namanya saja ya, dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Ini BPBD ini sepertinya sebuah profesi, kemudian juga sebuah aktivitas yang kayaknya keren nih Pak, karena menyangkut melindungi gitu ya, kemudian juga memberikan himbauan dan juga menangani bencana yang ada di seputar Jawa. Sepertinya nggak cuma Jawa Barat ya, meskipun tanggung jawabnya di Jawa Barat. Gimana nih Pak? Ya, jadi gini Bu, BPBD Provinsi Jawa Barat itu adalah satu lembaga pemerintah yang menanggulangi masalah kebencanaan. Ya, nah masalah kebencanaannya itu sendiri itu kalau di kita jadi ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Memang masyarakat banyak mengetahui pekerjaan kami itu pada saat terjadi bencana. Iya. Pasti masyarakat mengetahuinya karena memang yang diekspos oleh media, oleh apa, di mana ada bencana di situ ada BPBD. Iya. Sebenarnya kalau dari tugas pokoknya sendiri gitu ya dan fungsinya. Nah itu yang silakan. Jadi BPBD itu kita ada yang namanya manajemen kebencanaan. Nah dari manajemen kebencanaan ada 3 fase yang kita lakukan. Yang pertama pra bencana, lalu masa tanggap darurat atau pada saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Nah, yang sering masyarakat lihat pada BPBD itu yaitu pada saat bencana. Iya, betul. Sementara pencegahannya kemudian paskanya nggak terlalu tersorot ya. Padahal masa tanggap darurat atau pada saat bencana itu masa paling pendek. Itu bisa penanganan bencana pada saat tanggap darurat bisa 7 hari, bisa 14 hari selesai. Nah lalu setelah itu pasca bencana. Sementara masa terpanjangnya itu yang pra bencana ini nih. Kita harus mensosialisasikan pencegahan, mitigasi, apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat untuk pengurangan risiko bencana. Yang namanya pencegahan atau terjadinya bencana ini tidak hanya himbauan-himbauan ya, tapi ini untuk mengurangi resiko ya jika terdapat atau terjadi sebuah bencana. Iya. Karena untuk mengurangi resiko bencana, yang pertama kita harus mengurangi dampaknya sendiri. Ya, betul. Lalu kita menaikkan kapasitas dalam hal ini masyarakat. Jadi pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan yang harus kita tingkatkan. Nah, betul. Itulah maksud kami ke radio seperti ini. Kami mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana menghadapi bencana agar dampak
terhadap kita. Iya. Jika terjadi bencana dapat diminimalisir. Iya, betul. Jadi itu ya perlunya membuka wawasan good listeners, kemudian juga warga Cimahi ini agar jika terjadi bencana resikonya bisa dikurangi lah ya, diminimalisir. Oke. Nah, kalau kita bicara kota Cimahi ini sendiri ya, kalau untuk di kota Cimahi mungkin relatif belum ada, mudah-mudahan sih nggak ada ya Pak, bencana besar gitu ya. Biasanya yang dilaporkan ke BPBD atau yang ditindaklanjuti oleh BPBD di kota Cimahi ini sendiri apa Pak? Berupa apa? Mungkin nanti kalau Cimahi ya, ini kebetulan ada Pak dengan saya ini ada Pak Kabid Kasih Kedaruratan dan Logistik yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Hanya saja kalau di Provinsi Jawa Barat ini, saya berbicara tentang Provinsi Jawa Barat, pada saat ini bencana yang paling sering terjadi adalah bencana hidrometeorologis. Apa itu Pak? Hidrometeorologis itu berhubungan dengan air dan iklim. Jadi gitu. ada banjir, di situ ada longsor, angin puting beliung, dan mungkin ke depan ada kekeringan. Ya. Jadi yang dipengaruhi oleh iklim dan yang berhubungan dengan air gitu ya. Kalau di kota Cimahi ya. Iya. Nggak hanya di kota Cimahi. Nanti semua. Kota Cimahi mungkin sama Pak. Iya. Mangga Pak. Boleh kalau di kondisi di kota Cimahi ini yang seperti tadi disebutkan bencana yang berupa bencana hidrometeorologi ini berupa apa Pak? Yang pernah terjadi mungkin di kota Cimahi. Silakan Pak Rohmat. Iya, latar belakang dulu Bu ya. Kita sampaikan karena saya baru on air di RFM ini ya. Iya. Jadi Cimahi itu kebetulan Bu, BPBD-nya itu termasuk masih muda. Masih muda karena kita berdiri berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2015. Jadi kita kebentukan BPBD Kota Cimahi itu tahun 2016 aktivasinya. Jadi sekarang itu baru sekitar kurang lebih kisaran 8 tahunan ya Bu ya. 8 tahun. Lagi lucu-lucunya Pak. Lagi lucu-lucunya. Dan sekarang ada juga Perda yang menguatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kita nomor 3 tahun 2018. Nah, dari itu semua kita laksanakan sesuai dengan tusi kita. Betul tadi sampaikan ada pra, pada saat dan pasca bencana. Jadi terkait dengan tadi kita nyambung kaitan meteorologi bahwa pengaruh cuaca yang diakibatkan oleh pengaruh cuaca yang tadi penyebabnya adalah air antara basah dan keringnya, itu semua menyebabkan bencana. Khususnya kota Cimahi sih sebetulnya betul landai saya saat ini karena memang kondisi hidrometeorologi Cimahi itu kisaran landainya karena dikelilingi oleh ada kota Bandung Barat sama Kabupaten Bandung. Jadi semua itu hidrometeorologisnya ketika memang kondisi cuaca hujan atau memasuki musim penghujan, tentunya ada kejadian-kejadian bencana yang banyak ditemukan atau kejadian yang tercatat sama kita, itu banyaknya banjir atau longsor seperti itu ya. Ada juga yang banyak kejadian di tahun 2021 adalah angin kencang Bu. Angin kencang itu lumayan di Cimahi dampaknya gitu ya. Ada beberapa rumah yang terdampak dan catatan kami tiap tahun ada peningkatan ternyata. Dan selalu kita laporkan karena sinergitasnya seperti itu. Kita laporkan ke provinsi dan provinsi langsung ke BNPB mungkin ya, disampaikan ke pusat. Tapi kita di Cimahi khususnya karena penanggulangan bencana hidrometeorologi saja, tapi ada potensi yang saat ini menjadi tren sebetulnya yang harus jadi kewaspadaan bagi kita semua terkait bencana gempa bumi karena walaupun ada aktivasi sesar Lembang yang sesuai BRIN bahwa itu ada sesar aktif, itu ada di wilayah KBB, tetapi Cimahi akan terdampak dengan hal itu. Terdampak juga ya, karena lewat ya ke Cimahi. Bukan lewat, jadi dampaknya karena kita berdekatan dengan sesar Lembang. Karena kalau saya hitung ujung Cipageran aja hanya 1,8 yang ke garis sesarnya, sementara yang Kemelong aja hanya sekitar 12 kilo, jadi kita sangat terdampak. Jadi sesuai dengan KRB, kajian risiko bencana kota Cimahi, kita susun bahwa potensi bencana itu yang paling besar di Cimahi adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh sesar dangkal, salah satunya. Di samping juga subduksi laut, yang megatrust gitu kan, tetap ada dampaknya ke kita. Nah itu yang perlu peningkatan kapasitas yang harus semua mengetahui bagaimana langkah-langkah terhadap
menyikapi kalau ada kejadian gempa bumi. Iya betul. Itu yang PR kita, dan kita selalu sosialisasikan gitu, dan kita simulasikan di beberapa titik seperti kemarin HKBN itu kita laksanakan di Mall Pelayanan Publik, dan itu kita kita ekspos ke masyarakat supaya bagaimana memahami mitigasinya seperti apa. Karena itu udah hukum alam, tetapi kita yang berada di bumi ini harus mengetahui dan memahami sehingga kita beradaptasi dengan kondisi alam, dan menyebabkan tujuannya kan tadi siap untuk selamat gitu. Iya, sesuai tema kita ya. Betul, Bu. Siap untuk selamat. Dan ternyata kesiapan ini yang harus lebih mungkin kalau saat terjadinya bencana juga kita memang harus siap ya, tapi sebelumnya itu yang harus kita siapkan. Tidak hanya untuk pribadi, sepertinya untuk keluarga, kemudian juga masyarakat sekitar. Bagaimana sih kalau misalnya kita terjadi bencana di lingkungan kita? Nah, ini kalau misalnya amit-amit ya gitu ya, terjadi bencana, baik seperti yang disebutkan Bapak tadi ya, diakibatkan oleh kekeringan, misalnya iklim yang atau banjir atau pergeseran tanah gitu. Ini sebenarnya bagaimana cara menghadapinya? Apakah kita terpusat di misalnya di satu lingkungan, atau kita juga memang harus di masing-masing keluarga, masing-masing lingkungan terkecil juga harus bagaimana menyikapinya? Apa nunggu dulu dari misalnya nunggu dari kelurahan gitu ya, ada posko gitu, atau secara pribadi, secara keluarga di lingkungan terkecil saja di keluarga itu bagaimana cara menghadapinya? Gini teh, kalau bencana itu kan memang ya namanya bencana yang tidak bisa kita tahan diri ya, tidak bisa kita tahan diri. Yang memang ada bencana yang bisa diprediksi dan ada yang tidak bisa diprediksi. Hanya saja seperti tadi dikatakan terjadi gempa bumi. Kalau menurut orang PVMBG nih, gempa bumi itu sebenarnya tidak membunuh. Maksudnya tidak membahayakan bila itu tidak terjadi dalam bila kita siap. Artinya betul. Masyarakat kan bencana itu definisi bencana itu menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 itu ada faktor-faktor peristiwa yang mengancam. Lalu ada faktor yang faktor manusianya, ada faktor kerusakan, kerugian. Nah, jadi kalau mungkin dari definisi bencana ini, kalau seperti gini teh, kalau di longsor di satu daerah, di satu daerah yang di gunung gitulah, nggak ada penduduknya, itu bencana bukan? Oh, karena nggak ada manusia yang sebetulnya terdampak. Bukan bencana, itu fenomena alam. Jadi bencana itu harus memenuhi yang tadi ya, ada manusia yang terdampak, yang mengganggu penghidupan seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi gempa bumi itu kita kesiapan kita memitigasi, baik itu mitigasi struktural maupun mitigasi non struktural. Artinya kesiapan kita bila terjadi bencana. Kalau kita ngelihat di Jepang ya, kita ngelihat kalau di media sosial di Jepang itu bila terjadi bencana seperti gempa bumi gitu, tsunami, ya kalau gempa bumi mereka begitu terjadi diam aja di tempatnya gitu kan. Kalau di kita mungkin panik Pak ya. Iya, langsung pada keluar. Yang lagi ada di hotel langsung pada turun. Jadi kita ngelihat di sana karena apa? Memang kesiapan mereka itu lebih dari kita. Artinya kesiapan mitigasi diri, baik itu dirinya sendiri, pengetahuan terhadap kebencanaan maupun mitigasi strukturalnya. Artinya bila terjadi bencana mereka yakin dengan struktur bangunannya. Nah itu ya. Nah, jadi dengan struktur bangunan, kalau kita juga kalau memang yakin dengan struktur bangunan, yang harus pertama kita bila terjadi bencana seperti gempa bumi, ya kita harus pertama lindungi diri, bukan lari keluar. Iya betul. Gitu. Tapi kalau memang tidak yakin dengan struktur bangunannya, ya
Iya. lari tapi Pasti. sesuai dengan aturan gitu. Jadi jangan panik tepuguh gitu ya, Pak. Betul. Iya. Iya. Dan itu mungkin kadang kepanikan itu justru membahayakan ya. Betul. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain Iya. kayaknya. Kayak berdesakan kalau misalnya lagi ada di gedung tinggi gitu ya, berdesakan betul. di akses keluar, di lift atau sebagainya ya. Nah, kalau yang Ya. tadi teh yang untuk mitigasi ini, bagaimana cara kita memitigasi itu ya tidak harus menunggu dari pemerintah sebetulnya, Iya. karena di masa era sekarang ini kan sebetulnya di gadget bisa Iya, dilihat, iya. media sosial Medsos, ya. kita bisa ngelihat di media sosial kita BPBD Provinsi Jawa Barat, baik itu di IG, di TikTok, di YouTube itu ada konten-konten tentang Informasi kebencanaan. ya. Lalu ada konten tentang nomor-nomor darurat di situ ada. Nah, dengan begitu masyarakat bisa belajar bagaimana bila terjadi bencana untuk menaikkan kapasitas diri. Jadi ya lalu di tingkat kecamatan atau kelurahannya, kalau di kita ada Destana, Apa itu? Desa Tangguh Bencana. Oh, iya. Di kecamatan ada Kencana, Kecamatan Tangguh Bencana. Bahkan di tingkat keluarga juga ada keluarga Tangguh Bencana. Oh iya. Nah, ini mungkin Di semua bisa daerah dijelaskan. ada ya ini. Bisa dijelaskan Iya, sama ada. Pak Rohman. Ya. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut ya, masih perbincangan kita bersama BPBD Provinsi Jawa Barat atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan masih ada Pak Andri serta Pak Rohmat yang masih akan membersamai Anda. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Anda juga bisa diajukan di 0851612800929. Dan selain bisa didengarkan melalui 92,9 FM Mix Radio, Anda juga bisa menyimak perbincangan ini melalui website di www.929mixradio.com atau melalui s.id/mixradio Cimahi. Oke, nah kalau dari ini ada satu pertanyaan nih ya, katanya dari Ibu Rika ya kalau nggak salah tadi ya. Dari Bu Rika, katanya sebenarnya kalau tadi Bapak menyebutkan kalau yang namanya bencana itu pasti ada sifat mengancam, kemudian juga berdampak kepada manusia dan juga kerusakan ya yang terjadi. Nah ini Bu Rika menanyakan sebenarnya kalau bencana itu bisa dibedakan nggak, ada berapa macam katanya Pak bencana itu, ada yang hanya disebabkan oleh alam sajakah, atau ada juga bencana yang disebabkan oleh manusia juga termasuk bencana nggak sih Pak? Ada ya. Jadi semua bencana itu yang membahayakan, hanya mungkin tingkat kerusakan atau korbannya, dampaknya itu ada yang mungkin masif, ada yang hanya beberapa sedikit luas wilayah yang terdampak ya. Iya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Rika di Cimahi. Terima kasih pertanyaannya di 085161280929. Nah, ini kalau misalnya sedang ada bencana ya, maupun sebelum terjadinya bencana, kemudian juga dan pasca ya, itu kan merupakan salah satu tugas dan fungsinya BPBD. Ini kalau lagi nggak ada bencana itu BPBD melakukan apa, Pak? Iya. Silakan. Sebetulnya posisi BPBD itu nggak ada hari liburnya Bu, karena gitu bencana ya? itu unprediksi. Bisa, iya betul. Susah diprediksi Bu. Jadi di kalender kita nggak ada kalender merah Pak ya. Gitu. Nggak ada Itu kalender semua ya Pak. merah, itu semua. Ya. Artinya kita stay 1x24 jam, anggota WRC kita khusus BPBD stay. Dari Betul. apapun ada kejadiannya, respon time kita sesuai dengan SPM. Kita minimal 10 atau 15 menit dari titik lokasi. Gitu. Karena itu ada kaitan dengan penyelamatan dan evakuasi. Betul. Gitu. Jadi kalau di sela-sela itu kegiatannya kita melakukan mitigasi atau sosialisasi kepada masyarakat, juga peningkatan kapasitas untuk anggota kita sendiri, BPBD juga relawan, karena kan BPBD itu bekerja sama dengan relawan. BPBD kan terbatas, kalau personel mengandalkan pemerintah aja saya kira nggak cukup, sehingga perlu relawan-relawan yang kita bentuk. Ya alhamdulillah Cimahi punya bentukan namanya Forum Pengurangan Resiko Bencana Bu. Itu semua relawan disatukan di situ.
itu sesuai dengan klasternya, karena ada 26 klaster yang harus dipenuhi gitu kan dalam penanggulangan bencana, baik itu klaster logistik, klaster dapur umum. Jadi semua kita tingkatkan kapasitas sesuai dengan klasternya, sehingga pada saat kejadian bencana itu nggak saling adu gelis bahasanya Bu ya. Jadi masing-masing ini seperti radio ini kan di klaster komunikasi dengan orari, dengan rapi kita gabungkan di situ, sehingga informasi ke masyarakat akan tersusun dengan rapi dan semua satu komando. Karena fungsi BPBD ada 3 Bu sebetulnya, ada komando, koordinasi dan pelaksana gitu. Jadi di situ semua kita meng-hire semuanya, termasuk TNI Polri pun kita bekerja samakan untuk dalam hal penanggulangan bencana. Tetapi ceritanya bahwa di Undang-Undang Nomor 7 bahwa penanggulangan bencana itu adalah urusan pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi memang kami ditugaskan salah satunya baik itu provinsi maupun kabupaten kota, saya kira sama, karena kita satu komando jalurnya, walaupun koordinasinya di BNPB untuk pusatnya kan Badan Nasional Bencana. Badan Nasional ya, BNPB. Betul, ya, jadi karena BPBD ini juga bertanggung jawabnya ke pimpinan daerah ya. Betul, betul langsung Bu. Karena non departemen ya. Siap Bu, seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih ya Pak. Semoga bisa dijawab. Selamat pagi, saya Rena dari Cipageran. Itu tadi disebut-sebut juga ya sama Bapak wilayah Cipageran. Yang saya mau tanyakan, yang pertama katanya, apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa? Sepertinya waktu gempa kemarin Cipageran cukup ini juga ya kayaknya terdampak. Kemudian yang kedua, mendengar kabar-kabar katanya kita ini akan mengalami iklim yang sangat panas katanya. Apakah itu benar dan apa yang harus kami persiapkan sebagai maksudnya keluarga di lingkungan terkecil? Betul. Ya, dari Ibu Rena ya, silakan Pak. Saya jawab dulu yang silakan. pertama ya, kaitan pasti menarik sekali karena Cipageran itu berbatasan dengan sesarnya. Seperti sesarnya di wilayah KBB, tetapi kan dampaknya kalau gempa nggak ada ngelihat wilayah, bukan semuanya terdampak, termasuk Bandung Raya sebetulnya. Semua Bandung Raya Bu, kalau itu kan karena itu sesar aktif dan dangkal hanya 10 km. Kemarin aja Cianjur kita fokuskan, kita lihat hanya 5,4 magnitudonya kan sama. Kedalamannya kurang lebih 6 sampai 10 km. Jadi yang pertama dilakukan, kami punya program sebetulnya Bu, untuk Cimahi itu punya program yang namanya Si Eman Bu ya. Apa itu? Si Eman itu sangat menarik, serba mudah karena kearifan lokal saya munculkan seperti itu. Siaga evakuasi mandiri. Jadi intinya pada saat terjadi gempa, yang menyelamatkan diri kan diri kita sendiri. Iya betul. Itu yang terpenting. Di samping itu pahami keluarga terkecil tadi. Kadang ada tadi memang ada satu kita sinergikan dengan program keluarga tangguh bencana. Salah satunya adalah melaksanakan CEMAN tadi. Kita lihat pembangunannya seperti apa sih di mitigasi awalnya, strukturalnya. Apakah bangunan kita betul tahan gempa atau seperti apa? Sebenarnya bangunan di Indonesia itu salah satunya, mungkin di Jawa Barat juga kalau berbicara tahan saya belum teruji sih Pak ya, belum teruji. Jadi bukan tahan, jadi lebih enaknya sih ramah gempa saja. Tapi standar konstruksi bangunan yang minimal kita memahami ramah gempa seperti apa. Sepertinya bisa di-download di Kementerian PUPR seluruh menjalankan. Tapi yang ngebangun itu kan masing-masing keluarga, artinya ngebangunnya jangan asal-asalan. Meskipun ada standarnya, tapi yang membangun perorangan sesuai kemampuannya kan seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau ngebangun nggak pakai seluk besi itu sangat rawan sekali. Karena Cimahi itu Bu termasuk kondisinya itu kerawanannya tinggi, kerentanannya tinggi. Karena rumus risiko itu kan ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas Bu. Sebetulnya kerentanan Cimahi itu tinggi karena kepadatan penduduknya sama padat juga jumlah rumahnya di Cimahi itu sangat sulit. Saya bahkan menentukan satu titik evakuasi sulit Bu. Karena penduduk Cimahi itu kalau malam hari diprediksi sekitar 620.000 Bu. Jadi kalau saya dikumpulkan satu lapang bola gitu ya Bu, itu paling 8 meter Bu satu orang. Itu penuh semua wilayah sama masyarakat kota Cimahi. Artinya dan pendatang maupun yang tercatat secara resmi. Betul. Apapun ceritanya itu masyarakat terus pahami itu semua dengan tadi bahwa si Eman ini adalah jalankan masing-masing sehingga memahami karakter rumah kita. Setelah itu evakuasinya kemana? Kalau kita keluar rumah, artinya dipahami sama keluarga kemana pintunya. Kadang-kadang lupa, saya sedikit aja untuk mengingatkan kepada masyarakat. Kadang-kadang kita itu karena kondisinya tidak siap, artinya tidak siap bahwa kunci rumah itu kadang-kadang dibawa Bu ya. Udah dibawa, terjadi kalau malam hari kita di rumah semua, kita sulit keluar nyari itu, udah panik, nyari kunci loh nggak ketemu. Dan belum pernah saya dengar itu rata-rata berkomunikasi dengan keluarga. Artinya kuatkan dulu di situ di tingkat keluarga kita bahwa kalau ada terjadi gempa, pahami semuanya harus seperti apa dilakukan. Yang terbaik itu sih menurut saya, hasil analisis saya sendiri, bahwa di Indonesia khususnya di Jawa Barat nih juga saya ngelihat kerentanannya tinggi tadi. Kalau memang memungkinkan bencana-bencana besar khususnya gempa bumi itu
agak sedikit bisa keluar, sebaiknya keluar. Itu yang paling aman, karena kalau melihat kerentanannya tadi bangunan, saya kira risikonya sangat tinggi. Saya ngelihat beberapa daerah aja yang terdampaknya ya banyaknya kan tertimbun. Sebetulnya gempa tidak membunuh, betul. Yang membunuh aja runtuhan bangunan. Jadi bagaimana tema kita untuk bagaimana cara menyelamatkan diri itu dan menghindari bangunan-bangunan yang tinggi. Beda sama katanya Pak Andri tadi ya, kalau di Jepang ya. Di Jepang karena udah tahu kualitas bangunannya. Iya, jadi bisa tenang di tempat. Makanya saya bilang, saya nggak tahu nih yang ini aja kantor kita saya nggak tahu standarnya keamanannya ya, karena belum teruji. Betul. Karena ini kan siklusnya itu 500 tahunan dan belum terjadi gempa besar kan yang menyebabkan mana bangunan mana di Bandung ini yang kuat. Nah, saya kira gitu. Betul. Itu yang harus kita pahami semua ini. Saya kira warga Bandung Raya bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah upaya mitigasi. Karena tadi saya punya program Ciaman adalah yang menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Sama saya kira BPBD provinsi, BPBD Kota Cimahi pada saat gempa itu menyelamatkan diri, Bu. Diri dulu. Iya, betul. Kalau kami mungkin selamat baru bisa menyelamatkan orang lain. Kan ini betul. Iya, Bu. Tapi bukan Superman juga. Tapi dari situ kita mengingatkan kepada masyarakat bahwa urusan ini urusan bersama, urusan bencana itu. Jadi kita tingkatkan bagaimana cara konstruksi yang kuat, terus dikoordinasikan dengan keluarga, ke anak, ke istri, ke suami kalau mungkin disampaikan bagaimana cara rencana kontingensi keluarganya ketika kalau pintunya keluar, pintu yang mana yang di biasanya juga kebanyakan pintu itu masuknya ke dalam semua. Menurut ilmu mitigasi ada dua cara, Bu ya. Kalau ke dalam itu pada konstruksi kondisi gempa bumi terjadi, konstruksi itu akan berubah, Bu. Jadi akan mengunci, akan sulit sebetulnya untuk keluar. Jadi kalau bisa, nah dari sekarang dari sebelum kejadian ini kan kita udah menggemborkan potensi nih ya, berbicara potensi bukan prediksi, karena bukan buku itu. Berdasarkan kajian para ahli. Jadi kalau terjadi gempa bumi ada seharusnya satu pintu yang bisa didobrak keluar atau bukanya keluar gitu. Ya gitu. Jadi nggak semuanya buka ke dalam ke dalam, kayaknya ngunci. Udah kan udah bukanya ke dalam, kuncinya juga disimpan di mana. Terus pakai tralis lagi, Bu. Ya udah, kondisi semakin besar gempa ya kita nggak bisa berbuat kemana-mana, nggak bisa keluar dan tertimpa sama reruntuhan bangunan kita sendiri. Itulah yang terjadi di Jogja. Jadi kita jangan apa namanya pengalaman ya. Termasuk di Cianjur juga kan lansia siang hari nggak sempat keluar, malah ngambilnya kan mohon maaf karena panik mungkin dan tidak terlatih tadi kan karena ada belum tersosial atau seperti apa pemahaman masyarakatnya sehingga pas keluarnya itu hanya yang masih sehat gitu kan, yang cepat yang harus selamat. Tapi yang ibu-ibu yang rentan yang harusnya diselamatkan karena kan ada gitu ya? Karena itu masuk kelompok rentan nggak selagi dievakuasi akhirnya kan banyak yang dinyatakan meninggal tertimpa oleh bangunan kita sendiri. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya kan ditakut gempa bumi itu hukum alam, pasti akan terjadi dan gempa bumi itu ya memang kondisi bumi berputar ya otomatis ada siklus dan ada kalau saya berbicara analoginya gitu. Ada pasti penghidupan seperti itu. Jadi kehidupannya bergerak semua sama kok, ada siklus semua. Tapi setidaknya kita dari sekarang menyiapkan untuk bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita dan keluarga dan juga mungkin seputaran wilayah kita di sekitarnya. Cari titik kumpul yang aman. Nah, ini yang menentukan titik kumpul saya analisis juga sangat sulit, Bu, untuk di wilayah Cimahi itu. Makanya dari sekarang itu karakternya sebetulnya harusnya apa sih, Pak? Misalnya tempat terbuka kah atau bagaimana? Karena tadi ya kondisi bangunan kita nggak bisa tebak. Bu. Memang sih yang bagusnya itu titik kumpul itu titik terbuka. Kalau saya mengambilnya seperti itu temanya, jadi titik terbuka. Apa yang paling besar itu ya dari diri kita sendiri sampai mencapai 35%. Karena kita kan seperti Pak Rahmat tadi bilang kita perlu waktu 15 menit kan golden time lama, Bu. Karena apalagi kita kami dari provinsi itu nyampe ke lokasi bisa berapa jam gitu kan. Betul. Jadi memang harus ini dari diri sendiri. Kesiapannya ternyata lebih besar. Nah, kami itu seperti tadi dikatakan Pak Rahman di keluarga sendiri ya di keluarga, lingkungan keluarga, cobalah sekali-sekali simulasi, Bu. Tadi yang seperti tadi disampaikan bahwa di dalam keluarga itu kita harus tahu jalur evakuasi kita kemana, dikumpul di mana, lalu siapa harus berbuat apa. Kan di situ mungkin ada orang tua yang ada yang sakit yang memang kelompok rentan kalau kita bilang itu yang harus diselamatkan, siapa yang mau menyelamatkan itu, apakah ayahnya, lalu anak juga itu siapa yang harus ini. Cobalah disimulasikan sambil anjang-anjangan kata orang Sunda malah di rumah gitunya. Kalau di sekolah-sekolah sepertinya sudah mulai dilakukan ya. Betul. Anak-anak SD tuh sudah ada tuh. Betul. Namanya, kami di BPBD provinsi udah beberapa kali ya
kedatangan anak-anak TK bahkan Bu ke kantor, mereka diajarkan atau bukan diberikan pengetahuan ya betul. Diberikan pengetahuan tentang bagaimana mitigasi diri sendiri gitu. Nah kalau di di tingkat karena kami di provinsi ininya di tingkat SMA atau di tingkat sekolah menengah atas, kami ada yang namanya SPAB. Apa? Itu sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi kami program kami ke sekolah-sekolah tingkat SMA ya. Kami di sana melakukan edukasi, simulasi bersama-sama di sana di sekolahnya. Ya, jadi sudah BPBD sendiri sudah banyak melakukan sosialisasi di tingkatan ini ya. Kalau nggak cuma di mudah-mudahan ini menular dari misalnya di sekolah udah ada sosialisasi, anak-anak tuh bawa ke rumah ini loh. Kalau para orang tuanya mungkin tidak mendapatkan sosialisasi tersebut, bisa menginformasikan ya bahwa ini tadi didapatkan di sekolah begini cara menghadapi bencana ya. Ini pertanyaan keduanya sepertinya belum terjawab nih Pak. Tadi katanya kita sedang menghadapi iklim yang panas gitu. Betul kah? Sebetulnya gini, jadi menurut prediksi dari BMKG, kita itu sebetulnya sudah memasuki musim kemarau. Dari sejak bulan Maret ya Pak, Maret sampai perkiraannya sampai September. Nah itu hanya memang kemarin-kemarin masih ada hujan, makanya mereka dari BMKG menyebutnya kemarau basah karena memang masih ada hujan di beberapa tempat, tapi di beberapa daerah ya, disebutnya. Di beberapa daerah di Jawa Barat ada yang sudah memang masuk musim kemarau. Nah itu kan kemarin sebelum ini musim hujan yang memang ekstrim ya, itu yang disebabkan oleh apa yang disebut El Nino. El Nino ya, iklimnya. Nah, menurut prediksi juga katanya sekarang mau masuknya La Nina. Nah, memang jika masuk mungkin panasnya akan memang terasa lebih ini. Hanya saja diinformasikan bahwa prediksi dari BMKG kita musim kemarau masuk musim penghujan itu sekitar di bulan Agustus September. Oh, kemarau baru masuk penghujannya lagi di September ya. Jadi kemaraunya sekitar bulan Maret sampai dengan September. Kalau apa yang harus dilakukan saat musim panas, ya yang utama adalah dampaknya kan. Betul. Dampak musim kemarau itu biasanya kan kekeringan. Air itu air. Bagaimana kita menyiapkan itu saat sebetulnya airnya kan pada saat musim penghujan banyak airnya, saat musim kemarau nggak ada airnya. Apa yang harus disiapkan pada saat musim penghujan itu, apa yang harus dilakukan kita menghadapi musim berikutnya. Artinya kita bisa contohnya membuat lubang biopori, lubang biopori di rumah-rumah itu. Ya kalau kita mungkin sebut kita menanam air lah agar resapan air yang ada di saluran-saluran bisa masuk ke dalam tanah di sekitar rumah kita. Jadi tidak hanya air mengalir melewati rumah kita, nanti di tempat lain air permukaannya tinggi, rendah, tinggi, sementara di rumah kita rendah, kurang gitu, rendah. Jadi kalau tadi Bapak sebutkan kita ada waktunya kita menanam air, nanti kita bakal bisa memanen di saat kekeringan itu nggak akan kehabisan ya. Ini Pak ada satu pertanyaan lagi yang masuk nih, boleh dijawab boleh. Dari Ibu Regina dari Cidahu katanya. Nah Ibu Regina menanyakan, rumah saya kan posisinya di bawah, agak di lembah gitu katanya. Mau tanya ciri-ciri bakal adanya tanah longsor atau banjir apa ya Pak? Karena sepertinya khawatir nih ya Ibu Regina. Iya. Kalau saat musim penghujan itu saat musim kemarau, contohnya kemarin sebelum musim hujan ini kan kemaraunya panjang. Kemarau panjang, iya. Nah itu kan tanah-tanah itu banyak pecah-pecah. Nah itu kan kalau tertimpa air hujan yang intensitasnya cukup tinggi itu memang rentan ya untuk terjadinya longsor. Jadi kalau menurut
kearifan lokal ya. Orang-orang dulu, orang tua itu mengatakan kalau dari air tanah sudah keluar air warnanya coklat, udah coklat lah gitu ya, kayak tanah, itu harus diwaspadai. Kalau orang dulu bilangnya gitu ya, orang tua air yang tanah. Nah, kalau mudahnya lah sekarang, kalau memang itu tinggal di sekitaran yang lembah seperti itu, katanya, bila memang hujan dengan intensitas tinggi dan waktu yang cukup lama, ya harus diwaspadai aja. Diwaspadai, betul. Iya. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan Ibu Regina di Cidahu terjawab ya. Yeah. Kemudian ini satu lagi boleh nggak Pak? Ini dari Bu Sinta ya di Cihanjuang. Oh, sepertinya tetangga nih ya. Tapi ini mau tanya, katanya saya ibu rumah tangga dan mau bertanya. Boleh nggak Pak, nanyanya begini, katanya bagaimana cara menghadapi apabila ada gas yang bocor atau meledak gitu. Itu termasuk ini juga nggak sih Pak, yang gas yang bocor? Iya. Kalau gas yang bocor sampai meledak ya itu sebenarnya mungkin tugas damkar mungkin. Bukan tuh, maksudnya gini, mungkin yang dipertanyakan bila terjadi kebocoran gas ya. Kalau meledak mah yang meledak. Iya betul. Beda ya. Kalau kebocoran, iya betul. Ya, kalau umpamanya sedang masak nih, ada kebocoran gas atau apa, lalu timbul api, yang harus dilakukan adalah jangan disiram air. Oh, justru jangan disiram air. Jangan disiram air. Jangan, kalau kita di penggorengan ada apa, tiba-tiba api membesar, jangan disiram sama air. Iya. Karena itu akan malah menimbulkan api yang cukup besar. Sebaiknya ditutup dengan kain basah. Kain basah, iya. Ya, ditutup dengan kain basah, itu lebih aman. Sepertinya untuk menutup ini oksigen ya, biar nggak ada. Karena nanti, pemicunya kan si api itu oksigen itu bisa ya, kan? Ada ininya di IG BPBD Provinsi Jawa Barat. Ada kontennya. Kalau mau lihat. Iya. Boleh diinformasikan Pak, nama IG-nya BPBD _ Jawa Barat. BPBD _ Jawa Barat ya. Boleh sambil scrolling. Jabar, BPBD _ Jabar. Jabar ya. BPBD _ Jabar. Nah, terima kasih ya Ibu Sinta di Cihanjuang, semoga bisa menjawab ya. Maaf nih Pak, jadi banyak pertanyaan. Bagus. Kalau mau tanya silahkan. Iya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di sesi selanjutnya juga tidak sempat terjawab, mungkin nanti akan menyusul ya dijawab, dan Anda masih bisa menyampaikannya melalui 085-161-280929 atau melalui DM Instagram juga boleh ya. Tadi diinformasikan Instagramnya BPBD Jawa Barat adalah BPBD _ Jabar. Oke. Dan good listeners, sepertinya kita harus jeda sejenak ya sebelum kita tiba di sesi penutupan. Nanti ada himbauan nih ya untuk para good listeners semua, untuk warga Kota Cimahi dan juga mungkin untuk Anda yang mendengarkan, karena ini pendengarnya nggak cuma Cimahi aja Pak, karena melalui streaming ya, jadi bisa didengarkan dari Papua pun bisa gitu. Jadi untuk Anda yang mungkin mendengarkan melalui www.929mixradio.com atau melalui s.id/mixradio Cimahi, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan, tidak hanya seputar Kota Cimahi saja. Oke, kita akan lanjut kebersamaan kita setelah yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Tadi secara off air ya, ternyata perbincangan mengenai bencana, kemudian juga potensi bencana dan yang dulu-dulu pernah terjadi dan juga nanti mungkin kita persiapkan jika kita menghadapi bencana, itu nggak ada habisnya ya. Tapi kita harus sesaat lagi kita harus menyudahi dulu perbincangan kita masih mengenai siap untuk selamat, dan masih ada Pak Andri Setiawan sebagai Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, kemudian juga kehadiran Pak Rohmat sebagai Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cimahi. Semoga sedikit banyak sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari tadi Ibu Rena, Ibu Regina, kemudian Ibu Sinta ya.
Oke, dan di akhir kebersamaan kita mungkin ada yang ingin disampaikan. Oh, tapi masih ada nih satu pertanyaan katanya ya. Ini dari bapak-bapak nih, Pak Budi nih katanya di seputar Kota Cimahi. Pak, kalau dibandingkan katanya musim kemarau sama musim hujan itu lebih bahaya mana katanya gitu, potensi bahayanya. Silakan Pak. Ya. Ya, kalau potensi bahaya mungkin lebih banyak kejadian ya, kalau berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya memang lebih banyak di musim hujan. Oh iya. Karena ya itu yang tadi banyak ada kejadian dari jenis-jenis bencananya aja, bencana longsor, yang berhubungan bencana dengan banjir, itu biasanya terjadi di musim-musim hujan ya. Kalau di musim kemarau mungkin ya kekeringan. Kebakaran, bisa kebakaran lahan, itu. Kalau longsor ini Pak, khusus untuk longsor itu nggak pernah terjadi di musim kemarau ya? Jarang terjadi, kecuali adanya pergerakan khusus ya, pergerakan tanah ya, mungkin bisa terjadi. Jadi sama bahayanya, cuma memang ada hal-hal khusus yang harus kita persiapkan ya, seperti tadi Bapak bilang. Sebelum terjadinya bencana, terutama menghadapi 2 musim ini, ada hal-hal khusus mungkin ya yang harus dipersiapkan. Nah, sebagai penutup, silahkan Pak disampaikan untuk good listeners, untuk warga Kota Cimahi khususnya nih ya dari BPBD Jawa Barat, silahkan disampaikan Pak. Baik, kalau dari BPBD Provinsi Jawa Barat, saya menghimbau atau mengajak ya kepada masyarakat Kota Cimahi untuk lebih aware terhadap kebencanaan ini, masalah kebencanaan. Artinya kita harus siap menghadapi bencana, di mana kita jadi harus mengenali ancaman apa yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kan kebanyakan nih orang-orang pakai gadget ya. Hampir semua orang memegang gadget, satu hari itu bisa berapa jam, berapa kali ya orang pegang gadget. Cobalah sekali-sekali manfaatkan gadgetnya dengan hal yang positif tentang pengetahuan kebencanaan. Betul. Kita bisa mendownload aplikasi yang dikeluarkan oleh BNPB, namanya Inaris Personal. Inaris Personal. INA Risk Personal. Itu kita bisa mengetahui saat kita ada di mana. Karena itu menggunakan GPS juga, kita ada di mana dan potensi bencana apa yang ada di sekitar kita. Ini bentuknya aplikasi ya Pak? Aplikasi, gratis, tidak beriklan. Iya, ada di Play Store maupun di App Store ada. Nah, di situ jadi kita bisa mengetahui resiko bencana. Artinya dengan mengetahui resikonya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Betul. Gitu. Jadi di situ ada apabila terjadi bencana gempa bumi apa yang harus dilakukan, itu ada di aplikasi itu. Jadi intinya kalau dari saya, kenali ancamannya, kurangi resikonya, siap untuk selamat. Itu ya. Ingat lagi ya, good listeners, seperti kata Pak Andri tadi, kenali dulu ancamannya, kemudian kurangi resikonya. Siap untuk selamat ya. Jadi dan jangan lupa download aplikasinya ya. Inaris Personal namanya, ada di Play Store maupun di App Store ya. Oke, dan mungkin Pak Rohmat akan menambahkan, silahkan Pak, untuk warga Cimahi tercinta nih. Orang Cimahi nih. Orang Cimahi betul. Lalu masyarakat, saya kira himbauan ke masyarakat, memang kondisi cuaca kita saat ini memang memasuki musim khusus, udah masuk musim kemarau sebetulnya, tapi kita belum menetapkan status siaga darurat karena nunggu dari provinsi, dan provinsi sudah, dan kita tidak lanjuti untuk siaga darurat bencana kekeringan, tapi itu hanya sampai dengan bulan bulan Oktober kita biasanya, dari November sampai Desember itu musim penghujan lagi. Jadi seperti itu, karena kita 2 musim itu selalu rutinitas seperti itu. Yang harus diwaspadai pada saat bulan musim kemarau ini adalah ketika kekurangan air, karena dampak yang tahun kemarin sangat luar biasa, Bu. Hampir 30 jiwa yang terdampak kekurangan air gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menghemat air dari sekarang, dan juga selalu berkoordinasi kalau memang kekurangan air ke BPBD
dan juga BLUD Kota Cimahi ada yang untuk penanganan darurat bencana kekeringan. Dan himbauan juga tetap dimanapun masyarakat Kota Cimahi selalu waspada, belajar tadi edukasi tentang kebencanaan, jangan a priori tapi harus lebih intensitas kaitan dengan tadi program Sieman kami, baik itu bencana apapun sebetulnya kepada siaga evakuasi mandiri, karena yang terpenting adalah keselamatan diri kita, tujuannya kita siap untuk selamat, masyarakat yang tangguh gitu tujuannya gitu, masyarakat Kota Cimahi yang tangguh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Andri, kemudian juga Pak Rohmat, masih tujuannya ujung-ujungnya siap untuk selamat ya Pak ya, mau dengan kesiapan kita terutama dalam menghadapi bencana. Dan terima kasih perbincangannya sangat menarik dan juga sangat berguna nih ya untuk good listener semua dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di perbincangan selanjutnya. Dan untuk saat ini saya Arin Yasmara akan pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya ya, mengajukan pertanyaannya di 085161280929. Dan untuk saat ini saya undur pamit. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.